lihat ini di koran? Atau yang ini? Kira-kira gambar apa ya itu? Ada yang tahu? Yaps, betul sekali. Itu adalah gambar tajuk rencana. Tajuk rencana dalam bahasa Indonesia disebut teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Teks editorial merupakan opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Apa sih tujuan dari teks editorial? Teks editorial bertujuan yang pertama adalah mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Struktur teks editorial yang pertama, pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat atau tesis merupakan bagian berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi merupakan bukti atau alasan digunakan dalam memperkuat pernyataan suatu tesis. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang pendapat merupakan bagian penutup teks editorial. Kaidah kebahasan teks editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lovers. Bertemu lagi dengan saya Nafikri Nafiatun Amanah dengan NIM 2011290024 semester 4 dari kelas A Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Hendro Ade Saputra MPD dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video sebagai tugas ujian akhir semester di semester 4 dari mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan judul teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Jika belum tahu, mari kita simak video ini hingga akhir. Wah, sepertinya teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan gambar berikut. Ya, ini adalah potongan dari koran. Apa sih kaitannya koran dan teks editorial? Tentu ada dong, karena biasanya teks editorial itu terletak di koran, surat kabar, atau majalah. Nah, jika masih bingung, mari kita simak video berikutnya. Teks editorial merupakan sebuah artikel dalam surat kabar yang berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual. Penulisnya harus faktual dan logis. Adapun struktur dari teks editorial, yang pertama, pernyataan pendapat atau thesis statement. Pernyataan pendapat atau yang sering juga disebut dengan tesis merupakan bagian yang mengemukakan topik yang akan disampaikan. Biasanya terdapat pada awal paragraf sebagai pembuka pembahasan. Yang kedua, argumentasi. Pada bagian ini, penulis menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengomentari fakta tersebut berdasarkan sudut pandangnya. Tujuan argumentasi adalah untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Yang ketiga, pernyataan ulang pendapat atau reiteration. Pada bagian ini biasanya berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna menegaskan atau memperkuat. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks sebagai penutup opini agar pembaca semakin yakin. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui apa sih ciri-ciri teks editorial itu. Oke, ciri-ciri
itu ada 4. Yang pertama, topik tulisan teks editorial selalu hangat, sedang berkembang, dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Setelah mengetahui struktur dan ciri-ciri teks editorial, mari kita mencari tahu apa sih tujuan dari teks editorial itu. Nah, tujuan dari teks editorial adalah yang pertama, mempersuasi atau mengajak pembaca ikut merenungi pada isu aktual yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Yang kedua, secara tidak langsung redaktur memberikan pandangannya terhadap isu yang terjadi kepada pembaca. Yang ketiga, entah disadari atau tidak, dari pandangan redaktur tersebut diharapkan mampu menggerakkan pembaca bergerak, terlibat, atau memahami lebih dekat terhadap isu yang sedang banyak dibicarakan. Yang keempat, penulisan editorial sebagai upaya memperjuangkan argumen agar isu tersebut mendapatkan perhatian. Yang kelima, dilihat dari perspektif yang lain, editorial bertujuan untuk memberikan gambaran singkat atau memahami singkat, namun mendalam bagi pembaca yang masih tidak memahami isu aktual yang dihadapi di masyarakat. Yang terakhir yaitu editorial bertujuan untuk memberikan pemikiran atau mengajak problem solving. Nah, itulah tadi dari tujuan teks editorial. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa sih perbedaan fakta dan opini. Kalimat fakta biasanya berisi uraian tentang peristiwa yang sedang terjadi. Yang kedua, berisi jawaban atas pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, atau berapa. Yang ketiga, bersifat objektif dan dilengkapi data berupa keterangan atau angka yang menggambarkan peristiwa. Yang keempat, mengandung aspek reflektif atau duratif, yaitu menunjukkan peristiwa yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Nah, jika kalimat opini biasanya berisi tanggapan terhadap peristiwa yang sedang terjadi, berisi jawaban atas pertanyaan mengapa, bagaimana, atau lalu apa. Selanjutnya bersifat subjektif dan dilengkapi uraian tentang pendapat, saran, atau ramalan tentang sebab dan akibat terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir, mengandung aspek futuratif, yaitu menunjukkan peristiwa belum atau akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, dari kalimat-kalimat ini sudah bisa belum membedakan antara fakta dan opini? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks editorial. Adapun kaidah kebahasaan dari teks editorial, yang pertama, adverbia. Teks yang biasanya menunjukkan keterangan, contohnya selalu, biasanya, sering, dan masih banyak lagi. Yang kedua, biasanya menggunakan kalimat konjungsi. Apa sih kalimat konjungsi itu? Nah, kalimat konjungsi adalah kalimat penghubung. Contohnya, ketika, karena, tetapi, bahwasanya, dan lain-lain. Selanjutnya, verba material. Verba material merupakan kalimat kata kerja yang berimbuhan yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan atau kegiatan fisik. Contoh, memukul, menulis, membaca, dan masih banyak lagi. Yang keempat, verba rasional. Verba rasional bisa dipahami sebagai salah satu jenis kata kerja yang mengacu pada hubungan insentitas, pengertian A adalah B, dan mengandung pengertian A mempunyai B.
Dan yang terakhir yaitu verba mental. Verba mental memiliki arti sebagai sebuah kata kerja yang menerapkan persepsi atau melihat rasa, afeksi, suka atau khawatir, dan kognisi, berpikir, dan mengerti. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana langkah-langkah menyusun teks editorial. Adapun langkah-langkah dari menyusun teks editorial, yang pertama, kamu dapat memilih topik yang baru dan sangat hangat serta menarik untuk para pembaca membacanya. Sebuah tema yang menarik akan disukai banyak pembaca. Hal ini tentu saja disebabkan pembaca yang selalu ingin mengetahui sebuah kabar atau informasi terbaru. Yang kedua, kamu dapat melakukan pengumpulan data untuk mendukung pendapat. Data yang digunakan biasanya memiliki bentuk dari beberapa fakta yang berhubungan dengan tema, sehingga dapat mendukung argumen atau pendapat yang sudah dibuat. Yang ketiga, kamu dapat menyesuaikan tema dengan pembaca. Seorang penulis teks editorial pada dasarnya harus memiliki kepekaan terhadap bahasa, fakta, dan pendapat yang digunakan. Penulis perlu memahami apa yang dibuat bagi para pembaca. Yang keempat, kamu dapat melakukan penyutingan pada teks editorial. Penyutingan sendiri merupakan tahap terakhir sebelum membagikan kepada para pembaca. Dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, teks editorial akan siap untuk dibaca oleh para pembaca. Nah, di sini saya akan membuatkan sebuah contoh dari teks editorial dengan judul Gaya Hidup Sehat. Seperti yang telah kita pelajari tadi, bahwa struktur dari teks editorial ada pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, dalam pernyataan pendapat atau tesis ini berisi kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk setiap orang. Oleh karenanya, diperlukan gaya hidup yang baik agar kesehatan tetap terjaga sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Saat ini, penanganan terhadap penyakit menular pun belum sepenuhnya berhasil. Selain itu, penyakit yang tidak menular juga memiliki persoalan yang sama. Beberapa orang yang terkena penyakit tidak menular bahkan mengalami peningkatan, dan penyakit tersebut dapat membunuh nomor 1. Beberapa penyakit tersebut diantaranya kanker, jantung, diabetes, hipertensi, dan stroke. Nah, dalam kalimat ini kita bisa mengambil argumentasi, yaitu berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, penyebaran penyakit yang terjadi hampir merata. Hal itu menjadi pertanda bahwa kesehatan dan penyakit yang ada di masyarakat telah bergeser. Gaya hidup yang baik dan menjaga pola makanan menjadi hal yang penting agar kandungan gizi yang diperlukan tubuh dapat terpenuhi. Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki masalah pada penyakit ganda. Namun, seharusnya hal itu membuat kita belajar dari negara lain terkait penanganan terhadap penyakit yang tidak menular. Salah satunya, persepsi yang diperlukan untuk menangani penyakit adalah mencegah daripada mengobati. Langkah itu juga mendapatkan dukungan dari kebijakan pemerintah untuk mewajibkan adanya label informasi kandungan gizi pada makanan atau minuman. Dan dalam penegasan ulang, itu berisi pencegahan penyakit tentunya lebih baik atau jauh lebih baik daripada mengobatinya, sehingga masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup sehat. Program yang dilaksanakan juga harus memperoleh dukungan dari lembaga yang terkait. Baiklah, itulah tadi teks editorial dan struktur serta tujuan-tujuannya. Dan ini terdapat sedikit cuplikan dari teks editorial yang ada di koran. Terima kasih.
kasih. Salam Nusantara, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.